Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis ikatan yang kedua, ikatan kimia ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu ikatan ion atau elektrovalen, sedangkan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Ya. Terus kemudian terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam, jadi sama-sama non-logam. Nah, ikatan kovalen ini terdiri atas 3 macam, yaitu kovalen tunggal atau biasa, kemudian kovalen rangkap. Nah, di sini rangkap ini nanti ada rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian ada kovalen koordinat. Nah, masing-masing ini, jenis ikatan kovalen ini itu digambarkan dengan rumus Lewis, juga rumus bangun atau struktur molekul. Bagaimana bentuknya nanti kita pelajari selanjutnya. Oke. Pada ikatan tunggal itu dilambangkan atau digambarkan dengan garis satu saja, satu garis. Kalau rangkap, ada rangkap 2 ya, seperti tadi Ibu sampaikan. Rangkap 2 seperti ini, garis 2. Rangkap 3, garis 3. Untuk melambangkan ikatan kovalen rangkap. Kemudian tanda panah itu untuk melambangkan ikatan kovalen koordinat. Contohnya apa saja ikatan kovalen tersebut? Ada H2O, ada HF, ada HCl, CO2, NH3, Cl2, I2, Br2, O2, dan sebagainya. Jadi untuk menentukan nanti kita breakdown ikatan konfigurasi elektronnya. Ketemu nanti elektron valensinya berapa, nanti ikatannya seperti apa. Nah, ini contohnya. Ikatan kovalen biasa atau kovalen tunggal tadi diberikan tanda garis satu saja ya untuk menghubungkan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, untuk membentuk suatu ikatan, mereka harus memenuhi syarat duplet atau oktet. Duplet jika mereka memiliki elektron valensi berjumlah 2. Kalau oktet, mereka harus memiliki atau harus mempunyai elektron valensi berjumlah 8. Kita lihat di sini hidrogen dengan nomor atom 1, konfigurasinya adalah 1. Tandanya titik ya, lambang Lewisnya nih, titik. Kemudian klor dengan nomor atom 17 ya, konfigurasinya adalah 2, 8 dan 7. Kita fokusnya di sini ya, 7. Lambang Lewisnya kita ambil silang. Jadi kemarin kan lambang Lewis dalam bentuk titik juga dalam bentuk silang. Jadi untuk membedakan antara atom satu dengan atom yang lain. Tapi jika nanti atomnya lebih dari 2, bisa digunakan lambang yang lain atau maksudnya bentuk noktah yang lain. Nanti selanjutnya kita akan ulas. Nah, karena hidrogen memiliki 1 elektron valensi ya, lambangnya titik. Kemudian klor memiliki 7 elektron valensi, tandanya silang. Otomatis hidrogen ini dia akan membentuk atau memenuhi syarat apa? Duplet ya, duplet. Karena dia sudah punya 1 toh. Jadi untuk menjadi duplet maka dia butuh 1 dari si klor ini. Tadi apa? Pemakaian elektron bersama. Ini pemakaian elektron secara bersama. Jadi yang hidrogen butuh 1, punya klor diambil 1, ini ya. Diambil 1. Ini ya. Dia ambil 1, ini kan punyanya klor, diambil 1. Ini punya hidrogen mengambil klor punya 1 ya. Jadi dia membentuk duplet. Sedangkan klor mengambil 1 milik hidrogen. Menjadi oktet 1 2 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sehingga terbentuklah 1 ikatan tunggal. Tunggalnya dari mana? Ini 1 elektron punya hidrogen, 1 elektron punya klor. Jadi mereka punya masing-masing 1 elektron saling bertemu membentuk 1 ikatan tunggal.
Oke, contoh lain hidrogen air H2O. Hidrogen memiliki satu atom, konfigurasinya 1, tandanya titik. Oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 2 dan 6. Fokus di sini ya, 6, berarti dia punya 6. Elektron valensi, tandanya silang. Berarti perhatikan, jika dia lebih dari satu atom, ini ya, hidrogen memiliki 2 atom, oksigen memiliki 1 atom, otomatis atom yang memiliki jumlah yang kecil akan diapit oleh jumlah atom yang besar. Jadi oksigen akan diapit atau diikat oleh hidrogen karena jumlah hidrogen lebih dari 1. Ya, berarti di sini kan ada 3 atom. Oksigen di tengah diapit oleh hidrogen yang berjumlah 2. Ya. Hidrogen memiliki 1 elektron. Nih, 1 hijau. 1 juga di sini. Oksigen memiliki 6 elektron. Nih tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hidrogen akan membentuk duplet. Hidrogen membentuk duplet. Oksigennya akan membentuk oktet. Hanya 2 saja ya. Duplet dan oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ikatannya, ini rumus Lewisnya. Rumus bangunnya adalah 1 elektron hidrogen bertemu dengan 1 elektron oksigen memiliki 1 garis. 1 elektron oksigen bertemu dengan 1 elektron hidrogen memiliki 1 garis. Maka rumus bangunnya adalah H 1 garis, oksigen 1 garis, dan H. Kemudian contoh selanjutnya NH3. Sama ya, hidrogen ada 3 atom, nitrogen hanya 1 atom. Otomatis yang jumlahnya sedikit akan dihimpit atau dikelilingi oleh jumlah atom yang banyak. Maka otomatis nitrogen akan berada di tengah-tengah yang dikelilingi oleh hidrogen. Nah, nitrogen memiliki nomor atom 7. Konfigurasinya 25. Nah, ini fokus di sini ya, 5 tandanya silang. Oke. Jadi kembali lagi, hidrogen hanya punya 1. Maka untuk menjadi duplet dia butuh sumbangan dari nitrogen. Jadi maksudnya pemakaian elektron secara bersama ini yang bagaimana? Jadi tadi saling membutuhkan. Jadi kalau dalam bahasa biologi itu simbiosis mutualisme. Hidrogen juga butuh, nitrogen juga butuh. Jadi hidrogen butuh punyanya nitrogen, nitrogen butuh punyanya hidrogen. Itu maksudnya ya. Jadi di sini dia memiliki 1, berarti ini duplet ya. Di sini juga duplet. Nah, di sini juga duplet. Maka yang ini dia oktet. Nah, ini di sini dia oktet. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tandanya, karena bertemu 1 elektron dengan 1 elektron, tandanya garis 1, 1, pertemuan antar elektron yang 1. Ini rumus bangunnya. Bagaimana dengan CH4? Sama juga, berarti C akan dikelilingi oleh atom hidrogen. Sebanyak berapa hidrogennya? Sebanyak 4. Jadi bentuk yang simetris mungkin. Ini ya, jadi C di tengah-tengah, ya, karbon di tengah-tengah C. Ya, C di tengah-tengah dikelilingi oleh hidrogen. Nah, karbon memiliki nomor atom 6, maka konfigurasinya adalah 2 dan 4. Tandanya silang, fokus di sini ya, 4. Maka C memiliki 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Nah, hidrogen memiliki 1. Nah, dia kan butuh 1 elektron untuk melengkapi menjadi duplet. Maka dia butuh 1 elektron milik karbon. Nah, ini juga, itu juga butuh. Nah, sedangkan karbon hanya memiliki 4. Maka untuk melengkapi menjadi oktet, maka dia harus menyerap. Menyerap siapa? Menyerap elektron dari hidrogen. Jadi ini out, ini in, ya. Ada 4. Ini dia menjadi duplet ya. Duplet. Ini duplet, 1 pertemuan, berarti 1 garis. Ini menjadi duplet. Nah, sedangkan ini karbonnya dia menjadi oktet. Ya, gitu ya. Rumus bangunnya
seperti ini, satu garis, satu garis, satu garis, karena pertemuan antara satu elektron dengan satu elektron. Nah, bagaimana dengan kovalen rangkap? Di sini ada rangkap 2 dan rangkap 3. Maksudnya apa? Kalau dia rangkap di 2, berarti yang dipakai adalah 2 pasang elektron. Kalau 3, berarti 3 pasang elektron. Contoh, oksigen dengan oksigen. O2, berarti oksigennya ada 2. Nomor atomnya 8. Konfigurasinya 2 dan 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diberikan tanda lingkar. Kemudian oksigen yang lain untuk membedakan diberikan tanda silang. Nah, di sini otomatis oksigen ini membutuhkan apa ini? Membutuhkan atau menyerapkan dia. Elektron valensinya kan senilai 6, berarti dia in, menyerap atau membutuhkan atau menerima 2 elektron. Berarti dia ambil punya oksigen sebelahnya ya. Ini membutuhkan, jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ke sini. Nah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertemuan antara 2 elektron ini kan satu elektron dengan satu elektron satu garis. Karena ada 2 pasang, maka rumus bangunnya menjadi 2 garis karena pertemuan antara 2 pasang elektron. Bagaimana dengan 3 pasang atau 3 rangkap? Contohnya nitrogen N2. N2 nomor atomnya, nitrogen nomor atomnya 7. Maka konfigurasinya adalah 2 dan 5. Kita pasangkan begini ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tanda titik, ini tanda silang. Nah, untuk membentuk ikatan, maka dilihat dulu dia duplet atau oktet. Otomatis kita lihat ya, elektron valensinya 5, berarti dia butuh 3. Maka dia akan menyerap 3 elektron. Menyerap siapa? Menyerap pasangannya senilai 3 elektron. Ini juga senilai 3 elektron. Nah, lihat pertemuannya. 1, 2, 3. Maka akan terbentuk 3 garis. Atau disebut dengan rangkap 3. Ini rumus Lewisnya. Ini adalah rumus bangunnya. Pertemuan antara satu elektron dengan satu elektron yang lain. Oke, jadi di sini ada kata kuncinya anak-anak. Jika dia dikatakan ikatan ionik, apabila terjadi out itu apa? Melepas elektron. Kemudian ada in, pasangannya ya, in berarti apa? Menyerap atau membutuhkan elektron. Sedangkan ikatan kovalen adalah selalu membutuhkan. In selalu membutuhkan ya, selalu menyerap. Nanti kalian pakai kunci ini untuk mengerjakan latihan soal. Contoh di sini Ibu berikan contoh ya. Tentukan jenis ikatan yang dimiliki oleh senyawa berikut. Apakah ikatan ionik atau ikatan kovalen antara magnesium dengan oksigen? Kalau kita lihat magnesium ini merupakan unsur logam. Kemudian oksigen merupakan unsur non-logam. Maka sudah memenuhi syarat bahwa magnesium dan oksigen akan membentuk ikatan ionik atau ikatan elektrovalen. Kemudian soal yang kedua, tentukan rumus senyawa dan jenis ikatan. Rumus senyawa ya, rumus senyawa dan jenis ikatan dari unsur magnesium dan fluor. Nah, ini kita pakai kunci ini. Keywordnya pakai ini ya. Kita lihat. Magnesium nomor atom 12. Konfigurasinya adalah 282. Otomatis kalau 2 dia melepas, out 2 elektron. Kemudian fluor 2, 7. Dari nomor atom 9, konfigurasinya adalah 2 dan 7. Otomatis dia in, membutuhkan atau menyerap ya, atau menerima berapa? Harus menjadi oktet. Berarti butuh 1 elektron. In ya. In 1 elektron. Ini kan 2 elektron, 1 elektron. Kan tidak sama. Maka dikalikan, yang atas kali 1, yang di bawah kali 2. Kalau dikali 1, dia menjadi magnesium. Kalau dikalikan 2, maka fluor menjadi F2, sehingga ikatan yang terbentuk antara magnesium dan fluor adalah MgF2. Jenis ikatannya adalah ionik ya. Magnesiumnya apa?
logam, fluornya non-logam. Kemudian ikatan kovalen koordinat. Kovalen koordinat ini adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron bersama, tapi hanya berasal dari satu atom saja. Hanya berasal dari satu atom saja. Contoh, NH4+, ya, NH4+. N di sini nomor atomnya kan 7, maka konfigurasinya adalah 2 7N ya. Berarti 2 dan 5. Nah, kita pakai 5. Hidrogen 1 ya, hidrogen 1. Nah, nih 5 milik nitrogen. Tandanya silang 1 2 3 4 5. Hidrogen tanda titik merah 1 2 3. NH3 ya, NH3 dulu. NH3 kemudian ditambah NH4 plus, ini 4-nya di sini. NH4 plus karena dia NH4 plus itu sebenarnya terbentuk dari ini, sahabat-sahabat. Terbentuk dari NH3 ditambah H plus. Oh, sudah ada ya di sini. Kecil sekali. Maka hasilnya menjadi NH4 plus. Jadi NH3 digambarkan dulu. NH3, N 1 2 3. Ini ya. Ini semua tanda silang 2 ini miliknya nitrogen. Kemudian ditambahkan H plus di sini. Karena dia ada muatannya positif, ya, ada muatan positif. Ada muatan positif, jadi dia tidak memiliki elektron valensi ya, karena dia bermuatan plus 1 di sini. Plus 1 sudah yang menunjukkan bahwa dia sebetulnya bukan tidak ada nomor atom. Dia memang bernomor atom 1, tetapi dia bermuatan positif. Jadi dia membutuhkan lagi satu elektron, maksudnya begitu. Jadi H ini kan dia harus membentuk duplet. Karena dia hanya memiliki plus di sini 1. Maka dia mengambil 2 elektron milik nitrogen supaya menjadi duplet. Jadi elektron yang dipakai adalah milik nitrogen. Nah, ini. Nah, elektron yang digunakan diberikan tanda panah. Jadi pertemuan ini diberikan garis. Ini garis 1, sedangkan pemakaian ini elektron oleh hidrogen, pemakaian elektron nitrogen oleh hidrogen diberikan tanda panah ya. Ini kan satu pasang ini. Diberikan tanda panah ini. Lagi contoh kedua. BF3NH3. Nitrogen sama ya, 7, konfigurasinya 5. Kalau B5 maka konfigurasinya adalah 2 dan 3. Kalau F jelas ya tadi ya, F9. Maka konfigurasinya adalah 2 dan 7. Oke. Nitrogen 5 elektron. BF3NH3 kita potong satu-satu ya. BF3NH3. Jadi NH3 dulu ya. NH3. Kemudian BF3. Jadi NH3 kita gambarkan begini. Nitrogen dikelilingi oleh hidrogen berjumlah 3. Nih ya, nitrogen nilainya 5. Nih, tanda silang 1 2 3 4 5. Hidrogen 1, titik merah. Maka dia membentuk duplet. Yang ini di dalam ini oktet. Ya. Kemudian BF3 otomatis B-nya di dalam F. Ya. F-nya berapa? 7. Titik-titik merah ini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini. Bapak. Ada 7. B-nya 3. Berikan tanda segitiga biru kecil-kecil. 1 2 3.
Nah, perhatikan ya, floornya dia membentuk oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet, ini oktet, ini oktet. Nah, bagaimana dengan B-nya? B-nya juga membentuk oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena B hanya memiliki 6 elektron saja, kan dia butuh lagi 2 elektron, maka B meminjam atau memakai 2 elektron milik NH3 sehingga bisa membentuk oktet. Ya, supaya bisa membentuk oktet. Nih, supaya bisa membentuk oktet. Nah, jadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian juga dengan ini. Ini juga dia membentuk apa? Oktet. Sudah oktet ya, membentuk oktet nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik anak-anak, untuk ikatan kovalen koordinat Ibu berikan 2 contoh, yang lainnya silakan diamati, silakan dipahami. Nanti insya Allah akan Ibu bahas lagi atau Ibu jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini soal tolong dikerjakan ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kerjakan akan kita bahas nanti pada saat pertemuan selanjutnya di hari Senin dan hari Kamis. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan, semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan hari ini, dan Allah memberikan kalian kemudahan untuk menangkap penyampaian Ibu atau mendapatkan ilmu yang sudah Ibu berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.